Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, pada pagi kali ini Bapak akan membawakan pembinaan siswa mengenai ibadah saum Ramadan terhadap pendidikan spiritual kalian dan pendidikan intelektual kalian. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki hari yang ke-13 dalam pelaksanaan ibadah saum Ramadan ini. Mudah-mudahan kalian selama menjalankan ibadah saum Ramadan, kemudian kalian juga belajar di rumah dalam bentuk daring, dan ada sebagian yang tidak bisa belajar dalam daring, yaitu dengan cara luring. Jadi setiap minggu mengambil materi untuk datang ke sekolah yang diwakilkan kepada orang tuanya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini perkenankanlah Bapak untuk membawakan materi yang tadi Bapak utarakan sebelumnya, yaitu ibadah saum Ramadan akan mengembangkan tingkat kecerdasan kalian, terutama adalah kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Dalam pengembangan dimensi spiritual melalui saum Ramadan, kalian akan bisa belajar, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar penanaman takwa melalui ibadah sholat, kemudian ibadah mengaji Al-Quran, kemudian zakat dan sodako. Kemudian yang kedua adalah pengajaran zikir dan berdoa setiap akan melakukan sesuatu tugas-tugas belajar misalkan, atau tugas-tugas pekerjaan di rumah kalian. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan kesabaran diri kalian masing-masing selama menahan hawa nafsu di ibadah puasa bulan Ramadan ini. Kemudian yang keempat adalah penanaman amal soleh kalian selama menjalankan ibadah saum Ramadan. Kemudian yang kelima adalah pembentukan jiwa ajaran istiqomah pada diri kalian masing-masing. Jadi diharapkan, sebagaimana yang sudah kalian ketahui di dalam ayat Al-Quran itu, setelah melaksanakan ibadah saum Ramadan diharapkan kalian akan menjadi seorang insan yang bertakwa. Jadi kalian menjalankan ibadah saum Ramadan selama 1 bulan, insya Allah selama 11 bulan ke depan kalian akan menjadi seorang ihsan, seorang anak yang istiqomah, taat menjalankan ibadahnya menurut ajaran agama ini. Itu adalah pengembangan dimensi kecerdasan spiritual kalian. Yang kedua adalah kecerdasan intelektual kalian. Dengan melalui ibadah saum Ramadan,
kalian akan terlatih untuk belajar kecerdasan intelektual kalian. Kemudian kecerdasan intelektual kalian itu dibagi menjadi yang pertama adalah kecerdasan berbahasa. Jadi seseorang yang pandai berbicara ya dan menulis, contohnya adalah dengan gemar membaca, gemar misalkan bermain Scribble atau mengisi TTS, itu adalah bagian dari ya kecerdasan membaca. Kemudian mengartikan bahasa tulisan dengan jelas. Jika seorang memiliki kecerdasan intelektual ini, maka pekerjaannya yang cocok adalah sebagai misalkan kalian akan menjadi seorang jurnalis, seorang penyair, atau seorang pengacara. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan logis atau kecerdasan matematis. Jadi kecerdasan logis matematis ini adalah orang yang memiliki kecerdasan dalam hal angka logika. Mereka mudah membuat klasifikasi dan kategorisasi, berpikir dalam pola sebab akibat, kemudian menciptakan hipotesis, ya. Kemudian bisa memandang pandangan hidupnya bersifat rasional. Pekerjaan ini cocok jika seorang yang memiliki kecerdasan sebagai seorang ilmuwan, akuntansi atau programmer. Kemudian yang ketiga adalah bagian dari kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini mencakup berpikir dalam gambar serta kemampuan untuk menyerap atau mengubah, ya, menciptakan berbagai macam aspek dunia visual. Ke dalam tipe ini mereka memiliki kepekaan yang tajam dalam hal visualnya, ya, yaitu terhadap warna, terhadap garis, bentuk, dan ruang. Pekerjaan yang cocok untuk tipe ini adalah dia akan menjadi seorang arsitek, fotografer, desainer, pilot, atau insinyur. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan kinetik atau kecerdasan jasmani. Itu adalah kecerdasan intelektual berikutnya. Orang yang mempunyai tipe kecerdasan kinetik atau jasmani ini mampu mengekspresikan gagasan, perasaan. Mereka menyukai, ya, kegiatan olahraga atau kegiatan yang mengendalikan fisik. Pekerjaan ini yang cocok adalah mereka bisa menjadi seorang atlet, ya, atlet sepak bola, atlet bola voli misalkan, ya. Kemudian mereka juga bisa menjadi seorang pengrajin montir, ya, atau penjahit. Kemudian yang kelima adalah kecerdasan intelektual musikal, yang termasuk ke dalam tipe ini adalah mereka yang mampu mengembangkan, mengekspresikan, atau menikmati bentuk musik. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan musikal ini adalah bersifat yang pandai bersiul, menghafal nada lagu, ya. Mereka bisa menghafal nada lagu yang baru didengar dan bisa menguasainya. Kemudian yang keenam adalah tipe kecerdasan intelektual itu adalah interpersonal. Tipe orang ini biasanya mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Selain itu juga mereka juga mampu menjalin kontak mata dengan baik, menghadapi orang lain dengan penuh perhatian, mendorong orang lain menyampaikan kisahnya. Pekerjaan yang cocok untuk tipe orang ini adalah seorang negosiator, ya, atau juga sebagai seorang guru. Yang ketujuh, kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan intrapersonal.
Tipe orang ini memiliki kecerdasan pengetahuan diri sendiri dan mampu bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan, dan ciri-ciri orang ini adalah suka bekerja sendiri, cenderung cuek, sering mengintrospeksi diri, mengerti kekuatan dan kelemahan dirinya yang dimilikinya. Jenis pekerjaan yang cocok untuk tipe orang ini adalah seorang konselor. Dan yang kedelapan, kecerdasan intelektual naturalis. Kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan dan kepekaan terhadap alam sekitar. Orang yang memiliki kecerdasan ini mampu memahami dan menikmati alam, yang menggunakannya secara produktif serta mengembangkan pengetahuannya mengenai alam. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan ini adalah mereka yang mencintai lingkungan, mampu mengenali sifat dan tingkah laku hewan dan kegiatan-kegiatan yang di luar atau yang dilakukan di dalam alam. Jadi kecerdasan ini dimiliki oleh seorang petani, nelayan, pendaki, dan pemburu. Itu adalah jenis-jenis kecerdasan intelektual. Mudah-mudahan dengan melalui uraian singkat Bapak ini kalian bisa memahami dan bisa merasa yakin bahwa kalian akan bisa menjalankan ibadah saum Ramadan ini melalui pelatihan kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual kalian. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pembinaan siswa hari Senin tanggal 26 ini. Akhir kata, Bapak mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.